Sahabat Jiro Cinema dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Jiro Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sahabat semua, pada kali ini saya akan bercerita tentang Cupu Manik Astagina yang saya ambil dari kisah pewayangan versi Ramayana. Seperti apa Cupu Manik Astagina? Yuk kita ikuti ceritanya. Cek video. Cupu Manik Astagina merupakan benda antik, benda keramat, benda ajaib, benda yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang manusia. Manusia yang memiliki benda tersebut ataupun melihatnya ataupun yang dekat dengan benda bernama Cupu Manik Astagina, berarti manusia itu manusia yang istimewa, manusia yang memiliki kedekatan atau memiliki hubungan khusus dengan dewa. Lantas siapakah yang memiliki benda ajaib tersebut? Dikisahkan di pertapaan Anggarastina di lereng Gunung Tunon, Dewi Anjani merasa gembira, merasa senang, merasa bahagia karena memiliki benda ajaib pemberian dari ibunya. Sebagai putri seorang resi yang winasis, yang kondang dan kawentar, ia melupakan kewajibannya sebagai putri yang tumbuh remaja. Ia melupakan kebiasaannya atau melupakan kewajibannya sebagai seorang putri yang seharusnya membantu ibunya. Sebagai murid, ia merupakan tanggung jawabnya untuk belajar. Ngudikawruh hari-hari dihabiskan dengan Cupu Manik Astagina. Benda ajaib itu menemaninya, bahkan tidak pernah terlepas dari genggamannya. Ia selalu bermain dengan benda ajaib tersebut. Tanpa disadarinya, kedua adiknya selalu mengawasi karena merasa penasaran dengan benda yang dimiliki oleh Anjani. Hingga pada akhirnya Guwarsa dan Guwarsi, adik Dewi Anjani, datang menemuinya, sekedar ingin menanyakan benda apakah sebenarnya yang dimiliki oleh kakaknya, yang membuatnya terlena, terbuai hari-harinya dengan benda tersebut. Merupakan kewajibannya sebagai seorang putri resi, merupakan kewajibannya sebagai murid di pertapaan Anggarastina. Dewi Anjani menyangkal bahwa ia tidak memiliki benda apapun seperti yang dimaksudkan oleh adiknya. Ia hanya ingin menyendiri, ingin mencari ketenangan. Namun kedua adiknya tidak percaya karena kedua adiknya sudah mengetahui bahwasanya Dewi Anjani memiliki benda ajaib yang memang membuatnya terlena, membuatnya terhipnotis oleh benda itu. Guwarsa dan Guwarsi mendesak kakaknya agar mengakui, sehingga terjadilah keributan. Guwarsa menginginkan benda tersebut, begitupun dengan Guwarsi, sementara Anjani selalu menolaknya bahwa dirinya tidak memiliki benda apapun. Keributan terjadi. Guwarsa dan Guwarsi hanya ingin mengetahui, ingin melihat benda yang dimiliki oleh kakaknya. Namun Dewi Anjani selalu menolaknya. Ia bersikeras bahwa ia tidak memiliki atau tidak menyimpan benda apapun. Karena saking kesalnya, Guwarsa dan Guwarsi memaksa kakaknya agar menyerahkan atau memperlihatkan benda tersebut. Anjani selalu menolak, bahkan memberikan perlawanan, hingga terjadi perebutan. Suasana menjadi gempar, riuh gemuruh dengan teriakan-teriakan Anjani, Guwarsa dan Guwarsi. Resi Gotama datang ke tempat itu untuk mendiamkan anak-anaknya, menenangkan anak-anaknya. Permasalahan apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh ketiga putranya? Ia sebagai seorang resi, sebagai seorang ayah, bertugas untuk mendamaikan putra-putranya. Di hadapan Resi Gotama, Guwarsa mengadu bahwa Dewi Anjani menyembunyikan rahasia. Ia merahasiakan barang miliknya. Begitupun Guwarsi berkata bahwa Anjani sudah menyembunyikan sesuatu. Kemudian untuk mencari kebenaran, Resi Gotama meminta kepada Anjani untuk menceritakan apa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh mereka. Anjani berkata bahwa ia dituduh memiliki benda. Kedua adiknya memaksa agar ia menyerahkannya. Kemudian Resi Gotama memaksa Anjani untuk mengaku. Karena tersesak, Dewi Anjani akhirnya mengaku dan menunjukkan benda yang selama ini disimpannya atau selama ini dimainkannya
tanpa sepengetahuan orang-orang di pertapan Anggarastina. Resi Gotama menjadi kaget setelah melihat benda yang dipegang oleh putrinya. Ia langsung memintanya. Dewi Anjani memberikannya. Resi Gotama terperanjat kaget. Ia mengamati dengan seksama benda yang dipegang oleh putrinya. Kemudian ia meminta kepada Anjani agar menjelaskan atau memberitahu siapa yang sudah memberikan benda tersebut. Dengan takut, Dewi Anjani menjawab bahwa ia menerima pemberian dari ibunya. Benda itu ia terima dari ibunya sebagai hadiah ulang tahunnya. Resi Gotama menjadi kaget. Ia menjadi marah. Ia meminta kepada Anjani agar memanggilkan ibunya. Kemudian Anjani unjuk diri memanggil ibunya. Tidak begitu lama, Dewi Anjani datang lagi menghadap ayahnya bersama dengan ibunya. Dewi Windradi menghadap suaminya. Tanpa ragu-ragu, Resi Gotama bertanya kepada istrinya, dari manakah ia dapat benda itu? Dari manakah dia mendapatkan benda itu? Dewi Windradi hanya diam. Berkali-kali Resi Gotama mengulangi pertanyaannya, namun Dewi Windradi tetap diam mematung. Dalam kemarahannya, Resi Gotama berkata, wanita ditanya kok diam saja seperti tugu. Seketika petir menyambar. Dewi Windradi berubah wujud menjadi tugu. Ketika putranya tersentak kaget, langsung menjerit dan memeluk ibunya yang sudah berubah wujud menjadi tugu. Dewi Anjani memohon kepada ayahnya agar mengembalikan lagi wujud ibunya ke wujud semula. Begitupun dengan Guwarsi dan Guwarsa memohon kepada ayahnya agar mengembalikan wujud ibunya. Namun Resi Gotama tidak bisa mengembalikan wujud ibunya kembali. Karena itu, semua itu sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Wanita yang tidak jujur, wanita yang tidak setia terhadap suaminya, wanita yang berani menyembunyikan sesuatu dari suaminya, bahkan wanita yang lebih memilih menjadi tugu daripada harus jujur kepada suaminya. Kemudian Resi Gotama meminta kepada ketiga putranya agar menghindar karena ia akan membuang jasad istrinya yang sudah berubah wujud menjadi tugu. Ketiga putranya menjerit histeris. Ia meminta kepada ayahnya agar tetap menempatkan tugu ibunya di pertapaan. Namun Resi Gotama tidak mendengarkan jeritan hati ketiga putrinya. Ia langsung mengangkat tugu jelmaan istrinya dan membuangnya sejauh-jauhnya. Ia berkata kepada ketiga putranya bahwa wujud istrinya, wujud Dewi Windradi akan berubah kembali ke wujud manusia apabila tubuhnya dipakai oleh keturunannya untuk membasmi kejahatan. Tubuh tugu Dewi Windradi melayang jauh, jatuh di tengah hutan belantara. Ketiga putranya menangis, memohon ampun kepada ayahnya agar mengembalikan jasad ibunya. Namun Resi Gotama tetap tidak mau mengabulkan permintaan ketiga putranya. Ia tetap berkeyakinan bahwa yang sudah terjadi adalah kehendak Dewata yang Agung, kehendak Yang Maha Kuasa. Itulah suratan takdir yang harus dijalani oleh istrinya. Setelah itu ia mengangkat benda ajaib yang bernama Cupu Manik Astagina. Resi Gotama menangkap rahasia di balik benda tersebut. Ia meyakini bahwa istrinya masih memiliki hubungan khusus dengan dewa di kahyangan, yaitu Batara Surya. Dewi Windradi adalah kekasih Batara Surya sebelum diturunkan ke bumi untuk menemani Resi Gotama. Kemudian ia melempar Cupu Manik Astagina jauh dari pertapan Anggarastina. Ketiga putranya berteriak, memohon, meminta barang antik tersebut, terutama Anjani yang memang sudah memiliki benda tersebut dan sudah mengerti apa isi dari Cupu Manik Astagina. Guwarsa dan Guwarsi yang merasa penasaran juga ingin mengetahui
ingin memiliki benda tersebut, sehingga terjadi pertengkaran. Tetap menginginkan benda tersebut, namun Resi Gotama tidak menghiraukan jeritan ataupun permintaan ketiga putranya. Ia melempar benda tersebut dan berkata kepada ketiga putranya, siapa yang menginginkan benda tersebut harus mendapatkannya sendiri, harus berjuang sendiri, kejarlah. Kemudian ketiga putranya yang memang berambisi memiliki benda tersebut segera pergi meninggalkan pertapan Anggarsina. Guarsa pergi meninggalkan pertapan Anggarsina disusul oleh adiknya Guarsi. Dewi Anjani menjerit dan berteriak-teriak meminta agar adiknya menunggunya karena ia juga ingin memiliki benda tersebut. Ketiga putra Resi Gotama pergi meninggalkan pertapan Anggarsina tanpa mau mendengarkan nasihat dari ayahnya. Cupu Manik Astagina melayang jauh di angkasa. Guarsa dan Guarsi berlarian mengejar benda tersebut. Tidak ketinggalan Anjani dengan tertatih-tatih mengejar kedua adiknya. Itu berat perjuangan Guarsa. Gunung, bukit, tebing dilewatinya hanya demi benda ajaib tersebut. Cupu Manik Astagina melayang di angkasa dan jatuh di tengah hutan, membentur bumi. Seketika bumi tempat Cupu Manik Astagina jatuh berubah menjadi telaga yang sangat indah, mengeluarkan warna-warni berkilauan. Sampailah Guarsa di tempat itu. Guarsi pun menyusulnya. Tidak lama kemudian mereka menatap telaga. Mereka berkeyakinan bahwa Cupu Manik Astagina jatuh ke dalam telaga itu. Tanpa pikir dua kali, Guarsa yang sangat berambisi mendapatkan benda tersebut langsung menceburkan dirinya ke dalam telaga. Begitupun dengan Guarsi, langsung ikut menceburkan diri karena mereka berhasrat bisa mendapatkan Cupu Manik Astagina yang masuk ke dalam telaga. Suatu keanehan terjadi tanpa disadari oleh Guarsa dan Guarsi. Ketika mereka masuk ke dalam telaga, seketika tubuh mereka berubah, wajah dan tubuh ditumbuhi bulu. Seketika mereka berubah wujud menjadi kera. Guarsa dan Guarsi bertemu di dalam telaga, namun mereka sudah berubah wujud sehingga tidak saling mengenali. Akhirnya mereka terjadi percekcokan di dalam telaga. Terjadilah perkelahian yang sangat seru, pertarungan yang sangat seru karena sama-sama ingin mendapatkan Cupu Manik Astagina. Guarsa menganggap Guarsi sebagai makhluk yang menginginkan Cupu Manik Astagina, begitupun dengan Guarsi yang menganggap Guarsa makhluk aneh yang berada di telaga. Perkelahian terjadi dengan seru di dalam telaga, hingga akhirnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Pertempuran dilanjutkan di daratan. Ketika Guarsi terdesak dan dicekek oleh Guarsa, Guarsi berteriak minta tolong. Ia berkata bahwa ia tidak sendiri, tapi ia datang bersama dengan kakaknya yang sakti mandraguna, Guarsa. Jika Guarsa datang, ia pasti akan mencelakai makhluk itu, bahkan akan membunuhnya. Mendengar rengekan Guarsi, Guarsa menjadi heran, karena ia sendiri adalah Guarsa. Ia menjadi penasaran, karena suaranya sangat mirip dengan adiknya. Kemudian Guarsa bertanya kepada adiknya, kalau memang kakaknya Guarsa. Ia bertanya siapa ayah dan ibunya. Guarsi menjawab bahwa ayahnya bernama Resi Gotama, ibunya bernama Dewi Windradi yang baru saja dikutuk ayahnya menjadi tugu batu, dan kakaknya yang ikut mengejar Cupu Manik Astagina, Dewi Anjani. Mendengar hal itu, Guarsa menjadi kaget. Seketika ia melihat tubuhnya sendiri, ia juga tersentak kaget karena ternyata tubuhnya juga berubah. Kemudian ia mengaku bahwa ialah Guarsa. Kemudian mereka berpelukan. Ketika mereka sudah menyadari bahwa mereka berubah wujud menjadi kera. Ketika mereka tersadar bahwa saat ini mereka sudah berubah wujud menjadi kera, mereka teringat oleh kakaknya, Dewi Anjani, yang juga ikut serta mengejar Cupu Manik Astagina. Kemudian Guarsa mengajak adiknya untuk menyusul kakaknya agar jangan sampai menyentuh air telaga. Guarsa dan Guarsi datang ke telaga. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat Dewi Anjani sudah membasuh wajahnya dengan air telaga, dan wajahnya sudah berubah, ditumbuhi dengan bulu, bahkan tubuhnya juga sudah ditumbuhi bulu. Ia
terhentak kaget ketika melihat kedua makhluk mengerikan yang memanggil namanya. Dewi Anjani bermaksud ingin melarikan diri, namun Guwarsa segera mencegahnya dan berkata bahwa ialah Guwarsa dan Guwarsi yang sudah berubah wujud menjadi kera karena tersentuh air telaga. Ia meminta kepada kakaknya untuk melihat tubuhnya, melihat sekutu tubuhnya. Anjani tersentak kaget karena tubuhnya juga ditumbuhi bulu. Ia juga berubah wujud menjadi seekor kera. Kemudian mereka bertiga berpelukan. Mereka menyadari kesalahannya yang sudah memperturutkan nafsu, serakah, ingin memiliki benda yang tidak seharusnya menjadi miliknya. Kemudian mereka bertiga sepakat untuk kembali ke pertawan Anggastina, meminta kepada ayahnya agar mengembalikannya ke wujud semula. Resi Gotama hanya terdiam melihat ketika putranya yang merengek menangis, memohon ampun, meminta untuk dikembalikan ke wujud semula. Wujud Anjani yang cantik, wujud Guwarsa dan Guwarsi yang tampan. Resi Gotama tidak bisa mengembalikan wujud mereka. Ia hanya bisa memberikan nasihat bahwa apa yang sudah ia dapatkan sekarang ini adalah takdir. Mereka sudah digariskan hidup seperti itu. Ia hanya berpesan kepada ketiga putranya, jadilah manusia yang bijaksana, yang adil, yang berguna. Sekarang ini mereka sudah berubah wujud menjadi binatang. Semua karena kesalahannya, karena keserakahannya. Ia hanya berpesan kepada putranya agar menjadi binatang yang berhati manusia. Dengan adanya kejadian ini menjadi pembelajaran bahwa mereka harus membuktikan bahwa mereka kuat, mereka mampu menjalani hidup sebagai seekor kera. Ia meminta kepada Guwarsa, memohon kepada dewa. Hanya dewa yang bisa memberikan jawaban. Kemudian ia memerintahkan kepada Guwarsa untuk menjalankan tapa ngalong yang meniru gerakan kalong, yaitu dengan kaki di atas, kepala di bawah, dan hanya makanan yang terjangkau oleh mulutnya yang bisa dimakan. Tapa itu dilakukan di alas Sunya Pringga. Sementara Guwarsi harus menjalani tapa ngidang, yaitu tapa meniru gerakan kidang, meniru gerakan binatang kidang, dan hanya makanan yang di dekatnya yang boleh dimakan. Sementara Dewi Anjani harus menjalani tapa ngodok, yaitu meniru kelakuan kodok ataupun katak, sekujur tubuh di dalam sungai, hanya kepala yang berada di atas air, dan hanya makanan yang melintas di depan mulutnya yang bisa dimakan. Kemudian Resi Gotama mengganti nama anaknya. Guwarsa diganti menjadi Subali, sementara Guwarsi dirubah namanya menjadi Sugriwa. Ia meminta kepada ketiga putrinya agar menjalankan tapa itu sampai dewa menghentikannya. Kemudian dengan rasa yang kecewa, ketiga putranya berangkat meninggalkan pertapaan Anggastina. Resi Gotama hanya bisa memohon kepada dewa agar ketiga putranya mendapatkan anugerah dan segera mendapatkan jawaban dari tapa bratanya. Di alas Sunya Pringga mereka bertiga berpisah. Subali menjalankan tapa ngalong, Sugriwa menjalankan tapa ngidang, dan Dewi Anjani menjalankan tapa ngodok. Mereka bertiga benar-benar menjalankan perintah dari ayahnya dengan harapan dewa menghentikan tapanya dan memberi anugerah. Sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwasanya keserakahan sangatlah tidak baik. Bagi manusia, kita harus menjalani kodrat kita sebagai manusia. Tidak dibenarkan bagi kita untuk menjangkau sesuatu yang bukan kemampuan kita. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin, namun kita juga tidak boleh mendahului kehendak yang maha kuasa. Oke, sahabat Jiro, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Cikidyu.